Halo semuanya, terima kasih sudah mau nonton. Mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Acara penjemputan Nendit Sakmas di Desa Lar Ngursoin, adat yang kemudian dilestarikan kembali oleh para generasi muda. Selamat sore, rombongan Bupati Maluku Tenggara. Selamat sore, rombongan perjalanan sejarah di Sakmas telah memasuki Uplen Hutan Sanwa. Wamakai Kol Hermas disambut oleh Ditmor Verver, Lipsin Suhak, Ngurso Airu, Matan Luluir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kami akan menyebutkan sebuah tarian sosoi yang dipentaskan oleh putri-putri Wamakai Kol Hermas sebagai solidaritas yang dapat menghilangkan sejarah perjalanan di Sakmas di Kepulauan K ini, untuk kita sama-sama melestarikan budaya ini di K yang tercinta ini. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang napaktilas perjalanan sejarah adat Nendit Sakmas di Kepulauan K, Maluku Tenggara. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan pada tanggal 7 September setiap tahun akan dilakukan perjalanan adat Nendit Sakmas ini. Dan tahun ini perjalanan adat ini telah dilakukan oleh sejumlah masyarakat, raja, dan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Salah satu lokasi yang disinggahi adalah Kampung Lar Ngursoin, kampung bersejarah di wilayah K kecil Maluku Tenggara. Di kampung ini terdapat situs sejarah adat Kepulauan K, yaitu situs Larvul, yang menjadi bagian dari dicetuskannya hukum adat Larvul di Kepulauan K. Hukum adat Larvul ini kemudian disandingkan dengan hukum adat Ngabal, sehingga masyarakat K menyebutnya hukum Larvul Ngabal. Di sini juga ada situs Amalir Lor, Siran Sirien, yang merupakan lokasi penyembelihan kerbau siu. Semua lokasi ini berkaitan dengan sejarah perjalanan adat Nendit Sakmas. Dan dari sini muncullah sebutan nama kampung Lar yang meliputi Lar Ngursoin, Lama Gorang, Let. Dan di lokasi ini juga terdapat Wamakai Kol Hermas yang merupakan pusat kampung Lar Ngursoin. Kampung Lar Ngursoin adalah kampung yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat di daratan Pulau K kecil, sekaligus menandai Islam masuk di kampung ini dan Pulau K kecil secara umum. Baiklah, mari kita mulai dengan sejarah perjalanan adat Nendit Sakmas, kaitannya dengan penetapan hukum Larvul Ngabal dan penyembelihan kerbau siu. Penetapan hukum adat Larvul diawali oleh kesadaran dan keinginan para leluhur di K untuk menciptakan kenyamanan dan kestabilan kehidupan sosial di tanah K, karena kondisi kehidupan sebelumnya diwarnai oleh perilaku non-normatif, tidak adanya apresiasi terhadap harkat dan martabat manusia. Terbentuknya hukum adat Larvul bermula dari tibanya seorang musafir dengan keluarganya yang dalam penuturan sejarah lisan di K diyakini berasal dari Bali. Musafir tersebut bernama Kasdeu. Ada yang menyebutnya Esdeu, bahkan ada yang menganggap itu dewa. Perbedaan ini mungkin karena perbedaan pelafalan saja, tetapi tujuannya hanya satu, yakni sosok karismatik dari Bali yang mendarat di Teluk Bal Sorbai di bagian barat Pulau K kecil. Kasdeu kemudian menikah dan mempunyai 4 anak, yakni 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Tabtut adalah putra sulung yang menjadi raja atau rat di Ohiwur, sedangkan anak perempuan bungsu bernama Dit Sakmas yang kemudian menikah dengan Arnuhu, seorang tokoh ternama pembuat perahu yang piawai dari desa Danar yang secara geografis terletak di ujung selatan bagian timur Pulau K kecil. Sebagian pemerhati sejarah hukum adat mengatakan bahwa perjalanan sejarah Dit Sakmas ke Danar untuk menemui tunangannya Arnuhu
dengan mengikatkan daun kelapa putih sebagai bentuk larangan sehingga beliau tidak diganggu lagi seperti pada perjalanan pertama. Menurut tuturan sejarah lisan yang berkembang pada masyarakat adat di ujung selatan bagian timur Pulau K kecil, yakni Danar, Elar Ngursoin, Elar Lomagorong, Elar Let, dan Mastur, bahwa fakta sejarah tersebut tidaklah dapat diterima. Hal itu karena beberapa alasan. Di antaranya adalah apakah ada pertemuan antara orang tua Ditsakmas, dalam hal ini Kasdeu atau putranya Tabtut, dengan orang tua dari Arnuhu untuk membicarakan pertunangan tersebut. Secara historis faktual tidak ada perundingan sebelumnya antara kedua belah pihak untuk membicarakan masalah pertunangan antara Ditsakmas dengan Arnuhu. Sementara Arnuhu datang dari Luang ke desa Danar tidak disertai dengan orang tuanya yang bisa mewakilkan dalam hal pertunangan di atas. Menurut sebagian penulis, bahwa apabila kita menerima sejarah lisan bahwa Ditsakmas ke Danar untuk menemui tunangannya Arnuhu, maka sesungguhnya secara tidak sadar kita telah menjatuhkan harkat dan martabat leluhur kita sendiri. Karena dalam adat orang K, tidak pernah ada seorang perempuan pergi mencari seorang laki-laki untuk kawin dengannya, sekalipun itu adalah tunangannya sendiri, apalagi sosok karismatik seperti Ditsakmas. Seharusnya terbalik, laki-laki yang mencari perempuan. Berikutnya, apakah misi utama perjalanan Ditsakmas ke Danar hanya untuk kawin dengan Arnuhu secara biologis? Tentu tidak. Sesungguhnya misi utama perjalanan Ditsakmas ke Danar untuk bertemu dengan Arnuhu bukan karena masalah perkawinan secara biologis, seperti yang dipahami oleh sebagian masyarakat di K selama ini. Perjalanan tersebut adalah untuk perkawinan adat, atau secara simbolis, artinya menyatukan persepsi tentang pentingnya penetapan suatu hukum adat yang mengandung nilai-nilai universal sebagai instrumen normatif dalam rangka penataan kehidupan masyarakat yang bermartabat, pengakuan, perlindungan, dan penghargaan terhadap martabat kaum wanita, vat-vat, atau batu. Batu yang artinya sesuatu yang berat atau berharga dalam pandangan adat, humanis, dan saling menghargai dalam bingkai aini ain. Apalagi setelah perkawinan tersebut, Ditsakmas kemudian pergi dan tinggal di Wain dan Arnuhu tetap tinggal di Danar. Suatu jarak tempuh yang sangat jauh secara geografis untuk ukuran jarak pada saat itu. Bagaimana mereka membina rumah tangga mereka sebagai sosok Teok Nabnabang dan Dir Uhamwang yang akan menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Selanjutnya, apakah benar keberhasilan perjalanan kedua Ditsakmas ke desa Danar karena mengikatkan daun kelapa putih pada semua perbekalannya? Menurut versi lain, bahwa dalam perjalanan kedua Ditsakmas dikawal oleh sekelompok pengawal khusus di bawah pimpinan Matan Vun Sutra, sehingga beliau sampai di desa Danar dengan selamat. Serta para pengawal ini akhirnya sebagian tinggal dan menetap di desa Danar. Anak cucu mereka sekarang di desa Danar Oheseb dan Danar Wetansoin. Hal ini berarti bukan menggunakan daun kelapa putih, karena pada saat itu belum ditetapkan hukum adat Larvul yang mengandung makna dan simbol-simbol hukum adat yang dapat diterima dan dilaksanakan secara keseluruhan oleh masyarakat K. Tetapi hukum rimba atau dolo yang digunakan dalam tentunya tidak mengindahkan simbol daun kelapa putih atau janur sebagai suatu bentuk larangan. Daun kelapa putih untuk pertama kalinya dipakai oleh Ditsakmas setelah ditetapkan hukum Larvul, yakni sebelum beliau berangkat ke Woma Marlael desa Wain. Suaminya Arnuhu mengikatkan daun kelapa putih atau janur pada seloi atau tempat perbekalan sebagai tanda bahwa Ditsakmas telah memiliki suami sehingga tidak boleh diganggu oleh siapapun atau Hawer Balwirin. Demikian beberapa penjelasan terkait pernyataan sebagian pemerhati sejarah yang menyatakan bahwa perjalanan Ditsakmas ke Danar untuk menemui tunangannya Arnuhu dengan mengikatkan daun kelapa putih sebagai bentuk larangan sehingga beliau tidak diganggu lagi seperti pada perjalanan sebelumnya. Selanjutnya mengenai penyembelihan kerbau siu dan penetapan hukum adat Larvul di desa Lar Ngorsoi.
kampung ya. Dikisahkan bahwa kerbau yang disembelih di Siran Sirien adalah kerbau yang dibawa oleh Titsakmas Kampung ini dari Ohiwur ke Danar dalam perjalanan kedua. Kerbau tersebut kemudian diikat di suatu tempat antara desa Danar dengan Ngursoin. Kerbau ini kemudian disebut dengan kerbau Vutun atau kerbau yang diikat di areal tanah gersang atau tanah Vutun, bukan berbecek. Kubangan kerbau Vutun ini masih ada hingga saat ini, yang dalam bahasa Kei disebut dengan kerbau Nitoat atau kubangan kerbau. Proses penyembelihan kerbau siu dan penetapan hukum adat Larvul diawali dengan bertemunya 9 hilai atau para raja atau rat di desa Ngursoin untuk menetapkan hukum Larvul, yakni hilai Danar, hilai Ngursoin, hilai Ohilim atau sekarang Elar Lamagorom, hilai Mastur, hilai Wain, hilai Ohinol, hilai Yatvab, hilai Ohodir Tavun, dan hilai Un Marfun. Penetapan desa Ngursoin sebagai tempat pelaksanaan penetapan hukum Larvul dan penyembelihan kerbau siu diyakini terkait dengan peran serta 2 orang tokoh karismatik dan futuris dari desa Ngursoin yang terlibat secara langsung dalam proses penetapan hukum adat Larvul dan penyembelihan kerbau siu, yakni Lelewohor dan Lahol Ohoiroin. Apalagi desa Ngursoin juga dekat dengan Ohilim, tempat tinggal Futrub, seorang ahli hukum Ohoi yang karismatik, sehingga memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan. Nama-nama tokoh adat yang sering disebut-sebut sebagai penggagas dan pencetus hukum adat Larvul dan penyembelihan kerbau siu adalah Famur Danar atau Arnuhu dari Danar, kemudian Lelewohor dan Lahol Ohiroin dari Ngursoin, Futrub dari Ohilim atau sekarang Elar Lamagorong, dan Nendit Sakmas dari Wain. Dikisahkan bahwa semua hilai telah berkumpul di Amalir Lor kecuali Futrub yang belum hadir. Setelah diberitahukan kepada Futrub oleh Lelewohor bahwa semua hilai telah berkumpul dan sekarang tinggal menunggu beliau, kemudian Futrub datang ke Siran Sirien melalui laut dengan menggunakan belangnya sambil menyampaikan war-war atau nyanyian adat sebagai berikut. Pertemuan pun dilakukan di tempat pertemuan yang disebut Amalir Lor di Siran Sirien, desa Ngursoin. Pertemuan untuk penetapan hukum Larvul ini dipimpin oleh 2 tokoh adat, yakni Futrub, seorang ahli hukum Ohoi atau kampung dari desa Ohilim, dan Lelewohor dari desa Ngursoin. Melalui perundingan atau persidangan dengan posisi duduk saling berhadap-hadapan atau Radok Vo Kovat Kovaak, akhirnya lahirlah diktum hukum Larvul atau darah merah, yakni dari pasal 1 sampai pasal 4 hukum Larvul. Selanjutnya untuk mengesahkan penetapan hukum Larvul tersebut, maka dilakukan penyembelihan kerbau siu oleh Lahol Ohoiroin atau anak kandung Lelewohor dari desa Ngursoin dengan menggunakan siruk furter atau pedang furter. Siruk furter atau pedang furter tersebut sekarang masih tersimpan di desa Ohilim atau Marga Fodubun. Perlu disampaikan pula bahwa sebelum penyembelihan kerbau siu oleh Lahol Ohoiroin, maka beliau terlebih dahulu masuk Islam di desa Fer Langgiar, Kei Besar. Dengan demikian, maka penyembelihan kerbau siu dilakukan secara Islami. Sebelum penyembelihan kerbau siu, Lahol Ohiroin mengambil sepotong kayu atau dalam bahasa Kei disebut dengan Ai sebagai pengalas leher kerbau siu. Pada saat penyembelihan kerbau siu oleh Lahol Ohiroin, darah dari kerbau siu tersebut tumpah dan membasahi kayu atau Ai. Saat itulah muncul nama Elar, yang artinya kayu sudah kena atau dibasahi oleh darah dari kerbau siu. Dengan kata lain, nama Elar pertama kali muncul di Siran Sirien, yakni nama suatu tempat berpasir di desa Ngursoin
yang dijadikan sebagai tempat penyembelihan kerbau siu. Penyembelihan kerbau siu selain berfungsi sebagai pengesahan hukum larvul, juga berfungsi sebagai sharing responsibility. Hal ini tergambar pada pembagian kerbau kepada 9 hilaai yang hadir mewakili kampung atau Ohoy, dan 2 hilaai yang tidak sempat hadir pada saat itu, yakni hilaai Ohidir Tutu dan Fatlar. Pembagian bagian-bagian tubuh kerbau siu diikuti oleh nyanyian atau war-war kerbau siu sebagai simbol penyerahan wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing hilaai. Peran dan tanggung jawabnya telah dideskripsikan melalui bagian tubuh kerbau siu yang diterima. War-war kerbau siu atau nyanyian kerbau siu dinyanyikan pada saat penyerahan atau pembagian tubuh kerbau siu kepada masing-masing hilaai yang mewakili kampung atau Ohoy, baik hilaai yang sempat hadir maupun yang tidak sempat hadir. War-war tersebut selengkapnya dapat dilihat pada slide. Dengan demikian maka kita telah sampai pada kesimpulan akhir tentang perjalanan adat Nindik Sakmas ke Desa Danar, kemudian kembali ke Larvul, dan tercetuslah hukum Larvul di Siran-Sirien Desa Elar Ngorsoin. Sesungguhnya sejarah adat di Kei hanya berupa tuturan lisan dan banyak versi secara turun-temurun disampaikan oleh berbagai generasi. Dengan demikian, apa yang disampaikan melalui video ini kiranya dapat dijadikan bahan kajian, dapat diboboti, dapat disempurnakan, sehingga kelak dapat memperoleh suatu dokumen sejarah adat Kei yang komprehensif, berimbang, dan objektif. Di balik kekurangan dan kelebihan yang disampaikan dalam video ini, kita patut untuk memberitahukan kepada kita semua generasi Kei akan sesuatu pesan leluhur atau Snip Teten, bahwa kita sekali-kali tidak boleh membesarkan atau mengecilkan seseorang tokoh yang terlibat di dalam penetapan hukum Larvul dan penyembelihan kerbau siu, karena mereka semua telah memberikan kontribusi berharga bagi kelangsungan hidup orang Kei yang bermartabat, apalagi ingin menetapkan salah satu di antaranya sebagai pahlawan atau sejenisnya. Mereka semua telah berbuat untuk kita, dan kita berkewajiban untuk menjaga, melestarikan produk adat yang mengandung nilai universal, serta meneruskan kepada generasi mendatang sebagai salah satu bentuk penghargaan kita kepada para leluhur Kei. It sobduat ni it taflurut nit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.